Hey, yeah. Success before 30, yeah. Success before 30, yeah. Success before 30, everybody can be like me. Success before 30, yeah. Sekarang kita mau ketemu dan kita mau berinteraksi dengan mentor kita yang sangat luar biasa, ya, founder dari Success Before 30 dan pemilik dari 7 anak perusahaan. Ya, beliau seorang inspirator, pengusaha dan juga motivator. Keren banget teman-teman. Jadi mari kita sambut Bapak Chandra Putra Negara. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Chandra. Adrian. Salam hebat luar biasa. Oke, salam hebat luar biasa. Saya mau menyapa dulu para penonton webinar hari ini. Oke, terima kasih. Selamat Anda semuanya luar biasa. Tadi saya sudah mendengarkan sedikit banyak dari pemaparan webinar hari ini. Yang pertama dari Pak Kristianto Felix. Beliau memaparkan tentang peluang, ya, opportunity, partnership opportunity bersama dengan KK Indonesia dan komunitas Yes. Tadi Anda sudah menyaksikannya semuanya dengan sangat baik. Bagaimana beliau menjelaskan rata-rata pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai selama 21 tahun ini, dan yang mana kita baru saja menerima rekor muri sebagai perusahaan yang aja menerima penghargaan sebagai perusahaan yang memberikan reward traveling ke luar negeri begitu banyak. Dan menyambung dari omongan atau pembicaraan tadi, testimoni dari Pak Adril, saya sangat terkesan. Beliau masih berusia 20 tahun, tapi semangatnya dan wawasannya, yang terpenting wawasannya, bukan cuma semangat. Kalau anak muda bersemangat itu biasa, ya. Tapi anak muda yang tidak bersemangat jauh lebih banyak. Karena anak muda itu adalah rata-rata usia bimbang, usia bingung, masih bingung menemukan jati diri. Usia di mana mereka itu bingung melangkah, saya sekolah kah atau kuliah? Saya kuliah kah atau kerja? Ya, saya kerja di sini kah atau kerja di sana? Saya mau usaha kah atau lebih baik jadi karyawan? Ataukah saya lebih baik melamar jadi PNS kah atau tidak? Nah, ini usia kebimbangan, karena usia masih meraba-raba tentang masa depan. Nah, di komunitas Yes ini, anak muda justru kita arahkan supaya tidak bimbang. Bagaimana mereka itu supaya bisa menemukan masa depannya dengan lebih baik. Bagaimana kita bimbing dan kita bantu keluar dari kebimbangan. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bukan tidak berkualitas, tapi karena anak-anak muda di komunitas Yes ini memang wawasannya sudah jauh di atas rata-rata, sehingga menganggap pertanyaan itu tidak berkualitas. Padahal sebenarnya bukan pertanyaannya tidak berkualitas, tapi memang wawasannya belum nyampai. Ya, karena ya maklum, bacaan bukunya berbeda, tontonannya berbeda, kualitas wawasan buku yang dibaca juga berbeda, tontonan channel YouTube-nya juga lain. Ya, kita nggak bisa salahkan kalau pertanyaan mereka tidak berkualitas. Sebenarnya bukan tidak berkualitas, tapi belum nyampe. Nah, setelah masuk di komunitas Yes ini, baru dosis pertanyaan kita itu dinaikkan, sehingga wawasan kita itu pasti berbeda. Oleh sebab itu, ya jangan kaget kalau usia masih 20 udah dipanggil bapak, udah dipanggil ibu. Ya mungkin di luaran ya risih, janganlah, saya masih 20 kok dipanggil bapak, emang gue udah bapak-bapak gitu. Ya nggak seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ketidaksiapan kita untuk menyongsong masa depan. Makanya sekarang pemerintah kan ada program prakerja. Dan lucunya program prakerja pemerintah ini tahu menggandeng apa? Menggandeng vlogger, menggandeng blogger, menggandeng influencer. Aduh, saya juga nggak habis pikir. Berarti pemerintah ini kalah satu step dengan blogger dan influencer. Mereka harusnya belajar sama komunitas Yes, di mana kita sudah mampu mencetakkan banyak wirausaha yang mandiri. Usianya masih 20-an, seperti Pak Adil tadi, tapi mereka sudah bisa mandiri, tidak minta uang sama orang tua lagi, bahkan sudah bisa memberangkatkan orang tuanya ke luar negeri. Inilah mindset di atas rata-rata. Tapi bagi anak-anak muda yang nonton webinar ini, mereka pasti berpikir, wah, sombong amat, ya kan? Kenapa orang bisa ngomong sombong? Sombong itu artinya dia tidak punya, tapi melihat orang lain punya. Ketika orang lain menceritakan apa yang dia sudah capai dan dia punya, dan dia belum punya, dia akan ngomong sombong. Padahal sebetulnya, coba kalau hari ini saya cuma cerita, hari ini saya punya sepeda motor, saya hasil jual beli
nates dari produk KK Indonesia. Loh, itu apakah haram? Enggak kan? Itu halal kan? Dan itu hasil kerja keras sendiri kan? Dan apakah itu kalau Anda bisa beli motor itu dikatakan sombong? Ya enggak juga. Nah, sombong, orang yang ngomong sombong itu Anda mentalnya lemah. Pertanda mentalnya meratakan orang dengan dirinya. Ketika dia tidak suka melihat orang lain memiliki lebih daripada dirinya. Nah, makanya dia tuh punya mentor juniper. Apa itu juniper? Julid, nyinyir, baper. Ya kan? Nah, inilah mental generasi sekarang yang semuanya terlalu dimudahkan. Ya, semua cari informasi di YouTube mudah, semua cari informasi belum mudah. Akhirnya ketika dia melihat orang lain bisa capai dan di bawah dia jauh, akhirnya mental julidnya keluar, mental nyinyirnya keluar, mental bapernya keluar. Harusnya kalau saya melihat orang lain lebih sukses dari saya dan dia jauh lebih muda dari saya, harusnya saya termotivasi. Bagaimana cara dia bisa sukses? Nah, saya ingin berpesan satu. Sekarang banyak anak-anak muda itu terkesan pengen membuat startup. Ya, startup. Jadi startup mungkin contohnya jualan kopi. Saya perhatikan sekarang satu jualan kopi, semua jualan kopi. Anak-anak muda sekarang satu jualan snack, semua ikut jualan snack. Kemudian satu jualan clothing, semua ikut jualan clothing. Saya katakan itu tidak salah, minimal Anda sudah berhasil atau berani memulai untuk berjualan. Tapi pesan saya cuma satu, Anda terlalu berat kalau memulainya, ingin mencapai pengusaha level 5 itu berat. Anda harusnya memulainya itu langsung berpartner dengan perusahaan level 5. Ya, seperti yang saya katakan di 5 level pengusaha. Reseller, memang Anda di level 1. Reseller itu level 1. Tapi kalau Anda reseller sendiri, Anda akan berat. Anda harus, kalau mau berhasil, berpartner dengan perusahaan level 5. Baru Anda bisa di skill up, Anda baru bisa naik. Kalau Anda misalkan masih sendiri, itu terlalu berat. Oleh sebab itu saya sangat menyarankan, sebaiknya Anda itu berpartner. Saya ulangi lagi, berpartner dengan perusahaan level 5. Kalau Anda kerja sendiri, itu berat. Makanya ketika berat, dia udah berusaha, capai setengah mati, akhirnya lihat orang lain sukses, maju mandiri, jadinya nyinyir. Contohnya seperti Adrian. Adrian MC kita sama Adriel tadi. Itu anak muda usia 20 tahun, masih mahasiswa. Kenapa penghasilan bisa puluhan juta rupiah per bulan? Net loh ya, itu tidak bayar hutang bank lagi loh. Net. Anda mungkin bisa ngomong nyinyir, baper. Enggak, karena mereka itu berpartner. Nah, itu pinternya. Mereka belajar jadi reseller di perusahaan kami, dan mereka berpartner. Jadi kata kunci partner itu penting. Ini industri 4.0. Industri 4.0 bukan bicara siapa kuat, siapa yang menang, bukan. Tapi siapa yang pandai kolaborasi, saya ulangi ya. Siapa yang pandai kolaborasi, itulah yang akan menang di industri 4.0. Ngapain Anda melawan KK Indonesia? Perusahaan kita udah 50 cabang. Ya, perusahaan kita aset sudah ratusan miliar, mendekati triliun. Anda mau lawan kami, berat. Anda baru starting usaha Anda. Nggak salah sih, tapi Anda mau lawan kami itu berat. Lebih baik Anda berpartner sama kami. Ya, mungkin bisa saja anak-anak muda sekarang itu, idealismenya gini, bangun brand Anda sendiri, bangun. Ngomong itu tidak semudah nulis kata-kata di sosmed. Saya mau berpesan sama anak-anak muda. Anda boleh punya idealisme, boleh. Tapi sekali lagi, daripada Anda digila sama perusahaan besar, lebih baik berpartner. Toh perusahaan ini juga perusahaan yang adaptasi dengan 4.0. Daripada Anda hari ini menggunakan idealisme Anda sendiri, itu akhirnya hancur. Anda tidak tahu cara manajemen, Anda tidak tahu apa itu operasional, Anda tidak tahu apa itu finance, Anda tidak tahu apa itu management skill, Anda tidak tahu apa itu leadership skill, Anda tidak paham apa itu bagaimana purchasing, Anda tidak tahu bagaimana cara impor, Anda tidak tahu bagaimana cara membuat badan POM, Anda tidak tahu bagaimana cara menggaji karyawan, bagaimana menggunakan karyawan yang tepat, bagaimana menemukan izin, bagaimana membuat perizinan, kemudian bagaimana membangun cabang, kemudian menemukan supervisor yang tepat. Loh, Anda sendiri sudah pusing kan saya ngomong kayak gini kan. Itu semua permasalahan perusahaan level 5. Daripada Anda capek itu semua, kami udah siapkan semua. Anda tinggal berpartner sama kami. Dan nanti kesuksesannya bersama-sama. Mumpung perusahaan kami belum go public. Kalau go public nanti Anda sudah nyesel. Nah, itu aja pesan dari saya. Ya, jadi selamat Anda hari ini ngambil keputusan. Tadi sudah disampaikan semua sama Pak Adil. Anda semua sangat luar biasa. Ingat pesan saya, tulis di kolom komen. Daripada Anda membangun perusahaan dari level 0 sampai level 5, lebih baik berpartner aja.
berpartner dengan perusahaan level 5, Anda suatu hari akan sukses bersama-sama. Ya, sukses selalu dan salam hebat luar biasa. Oke, terima kasih Pak Chandra. Materinya sangat luar biasa. Oke teman-teman ya. Jadi saya setiap kali mendengar Pak Chandra ngomong itu selalu merinding teman-teman karena materinya sangat-sangat luar biasa. Oke, nah mungkin saya simpulkan sedikit ya. Jadi mungkin tadi materi pertama yang Bapak Chandra sampaikan adalah 5 teman terdekat kita. Komunitas itu siapa? Ya, apa yang kita nonton, apa yang kita konsumsi setiap hari itu menentukan masa depan kita dan bagaimana caranya kita berpikir, bertindak, dan berperilaku. Ya teman-teman. Dan yang terakhir tadi adalah kita membuat keputusan untuk berpartner. Kenapa? Karena ya sama teman-teman, saya masih usia 21 tahun dan untuk membuat sebuah bisnis itu sangat-sangat susah teman-teman. Butuh modal, butuh yang tadi Bapak Chandra sudah sebutkan satu persatu, saya juga bingung ya. Tapi kita di sini pelan-pelan ya, di scale up pelan-pelan untuk kita punya skill seperti itu. Ya, jadi teman-teman selamat mengambil keputusan ya. Dan juga terakhir juga saya mau kasih tahu bagi teman-teman yang belum punya ya buku dari Bapak Chandra Putra Negara ya, buku Badai Pasti Berlalu ya. Buku itu yang menginspirasi saya juga dan itu merupakan biografi dari Bapak Chandra Putra Negara, bagaimana 20 tahun yang lalu Pak Chandra ini bisa sukses ya, bisa punya mindset yang seperti sekarang. Oke, jadi jika ada pertanyaan silakan hubungi pengundang Anda ya, karena tidak mungkin kita bisa menjawab satu persatu di sini. Ya, langsung tanyakan ke pengundang Anda bagaimana bisa untuk menjadi reseller di perusahaan Bapak Chandra Putra Negara. Bapak Chandra Putra Negara. Oke. Jadi kesimpulannya adalah berpartnerlah dengan perusahaan level 5. Kalau enggak Anda bisa tergilis oleh perusahaan level 5. Oke, selamat siang semuanya, selamat sore. Sukses untuk kita semua. Saya Adrian dan pamit undur diri. Selalu salam hebat, luar biasa. Terima kasih.